Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Tua, Pak Wakil, para pejabat fungsional dan struktural, para hakim, dan para karyawan-karyawati yang saya cintai. Mungkin hari ini untuk melanjutkan sosialisasi di akhir Desember kemarin, tanggal 29 Desember tahun 2022, tentang tata cara pengisian dan pembuatan SKP melalui aplikasi e-kinerja. Nah, jadi mungkin untuk yang masih kebingungan atau kesulitan untuk membuat SKP masing-masing, nanti mungkin setelah ini kita akan adakan sesi tanya jawab. Untuk yang pertama, kita fokuskan untuk penilaian oleh atasan, baik dari Pak KPT, dari Pak Panitra, Sekretaris, Kasubag maupun Panmut yang mempunyai bawahan. Oke, kita mulai saja. Mungkin ada yang belum tahu untuk alamat pembuatan e-kinerjanya. Untuk pembuatan e-kinerja ada di kinerja.bkn.go.id untuk login menggunakan aplikasi MySAPK akunnya. Untuk username-nya berupa NIP dan passwordnya disesuaikan oleh pengguna masing-masing. Jadi tampilan awalnya seperti ini Bapak Ibu, kinerja.bkn.go.id. Lalu klik tombol login, kemudian dimasukkan NIP Bapak Ibu. Ini kita utamakan untuk yang penilaian ya Pak ya. Jadi kita untuk sebagai sampel kita pakai akun Pak Sekretaris. Jadi seperti ini tampilannya, ada username berupa NIP dan passwordnya di custom oleh pengguna sendiri. Kemudian sign in. Jika ada pesan error seperti tadi diabaikan saja, dipilih OK. Jadi ini ada beberapa contoh karena Pak Sekretaris sudah membuat SKP 2022 dan sudah membuat target untuk tahun 2023. Jadi akan muncul tampilan seperti ini. Waktu akhir Desember kemarin sudah diterangkan bagaimana untuk membuat SKP seperti ini. Jadi mungkin ini kita skip dulu untuk penilaian. Jadi kita cek yang mana yang akan kita nilai untuk bawahan kita. Jadi kita harus cek di bagian periode. Di bagian periode ada tanggal 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022. Ini mutlak Bapak Ibu harus disesuaikan karena akan ada muncul penilaian berupa triwulan 1 sampai triwulan 4, kemudian ada penilaian tahunan. Jadi harus tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Jadi ada beberapa mungkin ibu-ibu panitera pengganti yang baru mutasi ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Jadi SKP-nya 100% dibuat di Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tidak dibuat di Satker yang lama. Jadi jika ada misalnya triwulan 4-nya kenapa tidak muncul? Karena mungkin di periode akhirnya Bapak Ibu buat mungkin sampai 29 Desember atau 30 Desember. Jadi dia tidak terhitung full 1 tahun di Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Jadi harus dibuat mutlak 31 Desember 2022. Kemudian untuk pendekatan di kuantitatif. Oke, kita langsung untuk para atasan. Setelah ada tampilan seperti ini, kemudian langsung saja ke menu penilaian. Oke, kemudian tampilan muncul seperti ini. Untuk yang ada 2 tab di atas ada pelaksanaan kinerja dan pemantauan dan evaluasi. Untuk pelaksanaan kinerja ini adalah penilaian atau realisasi dari Bapak Ibu sendiri, SKP Bapak Ibu sendiri, bukan dari untuk bawahan. Jadi untuk misalnya Pak Sekretaris atau Pak Ketua membuat realisasi sendiri atau mengecek realisasi tersendiri di bagian menu pelaksanaan kinerja ini. Ini yang saya sampaikan tadi harus 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Jadi yang triwulan ini Pak, dia dibagi 3 bulan Pak.
Jadi ini untuk triwulan 2 dimulai dari 1 April sampai 30 Juni dan begitu juga seterusnya, Pak. Triwulan 3 1 Juli sampai 30 Desember, 30 September. Triwulan 4-nya 1 Oktober sampai 31 Desember. Jika kita pilih 30, triwulan 4 ini nggak muncul, Pak, langsung tahunan dia. Jadi kita untuk tahun ini hanya menilai dari triwulan 4 dan tahunan. Arahan dari Biro Kepegawaian. Kemudian yang kedua, kemudian ada tab pemantauan dan evaluasi. Untuk penilaian bawahan, kita akses menu berikut ini, Pak. Pemantauan dan evaluasi. Tampilannya akan seperti ini. Ada triwulan 1 sampai triwulan 4 dan tombolnya sedikit berbeda. Tombolnya berwarna kuning. Kalau yang tadi tombolnya ada yang merah, biru, dan hijau, ini tombolnya berwarna kuning. Kemudian kita langsung pilih ke bawah, karena untuk tahun ini hanya menilai untuk triwulan 4 dan tahunan saja, kita akses untuk penilaian bawahan dari yang tahunan. Bisa diklik tombol yang penilaian bawahan, Pak. Kemudian akan tampil option seperti ini, Pak. Jadi bawahan-bawahan yang sudah membuat SKP dan sudah disetujui akan tampil namanya di pilihan seperti ini, Pak. Ini semua untuk bawahan Pak Sekretaris baik dari kabak maupun fungsional sudah dinilai, tapi ada satu yang sengaja untuk saya kembalikan nilainya untuk sampel untuk acara ini. Jadi jika sudah dinilai akan tampil tulisan sudah dinilai berwarna hijau, jika belum dinilai akan tampil tulisan belum dinilai berwarna merah. Jadi ini untuk tahunan ya, Pak. Nanti untuk triwulan 4 kurang lebih sama caranya. Oke, Git, pilih yang belum dinilai. Nah, jika jika di layar laptop Bapak Ibu nanti mungkin terlalu kecil tampilannya, bisa diklik yang garis 3 di sebelah atas, Pak, agar yang sebelah kiri menghilang dan tampilannya semakin lebih besar. Oke, ini akan tampil untuk SKP Bank An-Nasai fungsional untuk periode tahunan tahun 2022. Kemudian bisa dicek kembali, Pak, untuk atasannya bisa cek nama, NIP, dan jabatannya. Kemudian di bagian hasil kerja akan tampil SKP yang sudah dibuat oleh pegawai atau bawahan tersebut. Sini misalnya ada rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi adalah indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan. Indikatornya dari Pak Sekretaris adalah peningkatan kualitas pelayanan urusan keuangan. Kemudian dari Bank Anasai sendiri membuat rencana hasil kerja terlaksananya rekonsiliasi internal di aplikasi Sakti. Kemudian dapat dijabarkan jadi 3 aspek. Yang pertama adalah kuantitas. Kuantitas itu berapa kali jumlah rekon internal di aplikasi Sakti tersebut. Target tahunannya adalah 12. Kemudian selanjutnya ada kualitas, tingkat kesesuaian, dan waktu penyelesaian rekon tersebut. Dengan masing-masing target yang sudah ditentukan oleh pegawai yang bersangkutan. Kemudian untuk atasan hanya dapat memberikan feedback, Pak. Feedback ini berdasarkan kinerja masing-masing oleh rencana hasil kerja yang sudah ditentukan. Misalnya ini untuk rekonsiliasi internal di aplikasi Sakti, bagaimana pandangan atasan terhadap kinerja pegawai tersebut dalam rencana hasil kerja spesifik. Dapat diklik di tombol tambah di sini, dan muncul tombol tambah, maka atasan dapat memberikan feedback. Contohnya baik atau sudah berjalan dengan baik, laksanakan atau tingkatkan. Dapat juga memberikan icon jempol ke atas atau jempol ke bawah. Seperti itu. Nah, untuk sementara ini hanya disediakan untuk jempol, Pak. Kalau didiamkan seolah-olah tidak dinilai oleh atasannya, Pak. Sepertinya seperti itu, Pak. Tidak dievaluasi pekerjaannya. Sebenarnya untuk aplikasi ini menampung. Iya, Pak. Benar, Pak. Jadi untuk SKP sekarang tidak ada nilai, Pak.
Tidak ada. Kalau SKP tahun 2021, tahun 2020, bentuknya benar-benar nilai berupa formula, kita realisasi target berapa, realisasi berapa, itu semua dihitung. Kemudian untuk perilaku kita juga dihitung berdasarkan angka. Jadi angka outputnya itu berupa angka dan dikonversi pada kategori tertentu. Oke Pak, mungkin untuk yang feedback untuk hasil kerja ini bisa dilanjutkan untuk sampai RHK bawahan yang sampai terakhir Pak. Untuk edit silakan bisa diklik tombol editnya Pak, atau jika ingin dihapus boleh juga Pak. Oke, kemudian setelah untuk pengisian realisasi dan data dukungnya Pak hari ini terakhir Pak, untuk yang triwulan 4. Kalau yang untuk tahunan masih diberi kesempatan sampai 30 Januari Pak. Ya, untuk yang tahunan Pak. Yang triwulan hari ini terakhir Pak, karena sudah diperpanjang dari akhir tahun. Untuk hakim-hakim sudah Pak, sudah saya isi realisasi, sudah saya input data dukung dari SIPP juga Pak. Sepertinya kemarin sudah ada yang diberi tanda Pak, tapi saya masih ada beberapa hakim yang belum saya isi realisasinya dan belum saya isi data dukung, tapi sudah diberi tanda Pak. Jadi harus saya kembalikan lagi karena belum diisi. Kemarin Pak Samsul Komar dan Pak Zulkifli Pak. Jadi harus saya kembalikan lagi, saya isi data dukung. Mungkin belum diproses lagi Pak untuk nilainya. Kemudian untuk atasan Pak harus memperhatikan rating hasil kinerja ini Pak. Dia ada di tombol warna merah sebelah kiri, ada rating hasil kinerja. Ini yang wajib diisi Pak sebenarnya. Karena untuk kenaikan pangkat nilai SKP minimal baik. Jadi untuk menilai baik bisa dari rating hasil kinerja ini Pak. Ubah, kita bisa klik ubah, kita bisa pilih 3 pilihan ini. Ada yang di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, atau di atas ekspektasi. Oke. Untuk sementara kita isi sesuai ekspektasi Pak. Tapi bila kita sudah menilai, atasan sudah menilai bawahan sesuai ekspektasi, namun tiba-tiba bawahan, aduh, belum selesai mengisi data dukung atau belum selesai menghitung realisasi penuhnya. Jadi kita bisa ubah lagi, kembali ke tombol yang strip, Pak, pilihan yang strip. Jadi harus nilainya diturunkan lagi, Pak. Kembali, pilih yang strip. Baru bawahan bisa mengubah kembali realisasinya, data dukungnya. Kalau sudah diisi rating hasil kinerjanya, jadi bawahan tersebut sudah terkunci istilahnya, Pak. Sudah terkunci, dia tidak bisa mengubah apa-apa lagi dari SKP-nya. Oke, jadi seperti ini untuk rating hasil kinerja. Kemudian di segmen kedua ada perilaku kinerja. Di sini perubahannya total Pak dari SKP-SKP terdahulu. Kalau SKP terdahulu ada integritas, ada kerjasama, ada kepemimpinan, kalau nggak salah ada 5 atau 6 poin. Kalau sekarang perilaku kerja ini memakai nilai ASN yang berakhlak Pak. Jadi berakhlak itu ada 7, ada berorientasi pelayanan, ada akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, di bagian kolom selanjutnya udah ada kriteria-kriteria yang menunjukkan bagaimana pegawai tersebut apakah sudah melakukan perilaku kerja yang diinginkan. Sudah ada definisi defaultnya, Pak. Oh, bukan, Pak. Ini untuk sebagai acuan kita.
Sebagai acuan kita, apakah pegawai tersebut sudah berorientasi pelayanan jika satu, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, dua, ramah cakatan solutif dan dapat diandalkan, tiga, melakukan perbaikan tiada henti. Kemudian kita bisa kasih feedback, misalnya dari untuk Sigit atau Bang Nasai, bagaimana sih untuk berorientasi pelayanannya untuk bawahan tersebut. Kita bisa beri feedback, misalnya sudah melaksanakan pelayanan dan pekerjaan dengan tepat waktu dan maksimal. Bisa dapat berupa deskripsi seperti ini atau dapat berupa kata-kata lain, Pak, dari atasan sebagai masukan. Gimana, Pak? Boleh, jempol karena sudah disediakan kita tambah jempol, boleh, Pak. Boleh, tapi tadi kesannya tidak ada masukan untuk bawaan tersebut untuk bagian perilakunya. Boleh, iya betul, Pak. Tapi general sekali, Pak. Jadi, oh ya udah baik mungkin itu. Betul, Pak. Mungkin bawahan tersebut perlu di encourage lagi, Pak. Kita ada support moral untuk menambah kerjaannya. Betul, Pak. Betul, Pak. Mungkin Pak Panitra mungkin bawahannya paling banyak. Atau Pak Ketua kan? Pak KPN Hakim, KPN, nah itu cukup banyak. Oke, ini untuk cara mengisi feedbacknya juga sama, klik tambah, bisa diisi feedback yang diinginkan dan atau klik tombol yang sudah disediakan, dan ini bisa diisi lebih dari satu ya Pak, jika dirasa terlalu panjang atau memang dia berbeda deskripsinya, bisa ditambah lebih dari satu, kemudian bisa diedit dan dihapus kembali jika ada kesalahan. Dan di bawah juga sama untuk nilai ASN berikutnya, akuntabel, kompeten, dan lain-lain, bisa dapat ditambahkan juga. Kemudian di bawah ada rating perilaku kerja, Pak. Kalau yang tadi, oh ini rating hasil kinerjanya. Hasil kinerja sesuai dengan pekerjaan masing-masing sudah dinilai di atas. Kemudian rating perilaku kerja yang di bawah adalah hasil dari kesimpulan yang berakhlak tadi, Pak. Sama seperti tadi, kita bisa pilih sesuai ekspektasi di bawah atau di atas ekspektasi. Untuk kalau yang perilaku kinerja ini Pak, subjektif Pak, subjektif. Kalau yang untuk hasil kerja tadi, kita atasan bisa cek apakah target dan realisasinya sudah berjalan atau perlu dicek lagi data dukungnya Pak. Jadi ya untuk data dukung bisa diklik link yang berwarna biru Pak. Data dukung hasil hasil kinerja pegawai tersebut. Kemudian di sebelah kirinya ada targetnya Pak, target untuk setahun. Jadi di sini ada misalnya membuat KP4 kalau perilaku subjektif, Pak. Jadi misalnya untuk KP4 ditargetkan 20 kegiatan. Ternyata realisasi dari pegawai tersebut hanya 5 atau ada 4. Kita bisa tambahkan feedback untuk eh, harus meningkatkan lagi kinerjanya atau bisa memberikan feedback-feedback lain untuk menambah pekerjaan yang spesifik. Jadi seperti ini Pak, nanti bisa diklik akan tampil evidence-evidence yang dimasukkan oleh pegawai bawahan tersebut. Jadi untuk yang feedback di atas spesifik dia Pak untuk pekerjaan tertentu, untuk yang rating hasil kinerja tadi untuk keseluruhan, keseluruhan hasil kinerja tadi. Oke, mungkin seperti itu Pak. Mungkin ada pertanyaan baik dari pegawai-pegawai yang kemarin mungkin masih ada kesulitan dalam pembuatan SKP-nya ataupun dari eh, struktural yang butuh untuk menilai bawahannya.
Jadi untuk SKP menggunakan e-kinerja ini, Pak, eh, basicnya atasan harus membuat SKP terlebih dahulu, Pak. Baru bawahan bisa membuat SKP-nya. Walaupun hanya sebatas rencana hasil kinerjanya saja, belum dibuat indikator-indikatornya. Jadi kebanyakan dari satuan kerja menghubungi saya, pegawai-pegawainya atau CPNS, kami tidak bisa membuat SKP karena atasan Kasubag atau Panmut kami tidak membuat SKP, belum membuat. Jadi itu harus benar-benar dari atas ke bawah, Pak. Dari KPN harus membuat rencana hasil kinerjanya terlebih dahulu. Setelah dari KPN membuat rencana hasil kinerja, turun ke panitera dan sekretarisnya, mencocokkan pekerjaan dari ketua, mana yang bisa diambil untuk indikator sekretaris atau panitera. Begitu selanjutnya, Pak. Dari panitera akan turun ke panitera muda, dari sekretaris akan turun ke subbak, kabak atau kasubag, baru bisa pegawai untuk membuat SKP tersebut, Pak. Karena biasanya di Satker, eh, pegawai-pegawai yang mungkin naik pangkat panik, Pak, jadinya karena atasannya wah belum membuat SKP, jadi mereka panik, Pak, biasanya. Ya, harus dari atas terlebih dahulu, wajib. Karena kalau tidak, nggak ada yang nggak bisa membuat SKP sama sekali, Pak. Mungkin ada pertanyaan lain, Pak? Kapan itu seorang ketua atau pimpinan harus membuat SKP untuk tahun berjalan? Umpamanya ini tahun 2023 itu pada Desember 2022 atau mulai Januari 2023. Gitu. Untuk pembuatan SKP, KPN atau KPT biasanya disesuaikan dengan pembuatan rencana RKT, Pak, rencana kinerja, Pak. Jika sudah ada, ya PKT kantor. Biasanya tuh untuk keperluan pembuatan LKJIP biasa di awal tahun sudah ada, Pak. Jadi bisa dapat dibuat di awal tahun. Kalau SKP tetap dari awal tahun, Pak. Walaupun tadi jadi kita utamakan dulu yang untuk perjanjian kinerjanya, PKT kantornya, Pak. Karena PKT ketua, KPT maupun KPN pure ambil dari perjanjian kinerjanya, Pak, dari disesuaikan dari IKU-nya, Pak. Mulai Januari, Pak. Mulai Januari ya. Iya, Pak. Itu untuk memastikan seorang pimpinan harus membuat. Itu apa terpantau oleh semacam ACE atau semacam penilaian dari atas atau MES lah kalau istilahnya di SIPP itu MES untuk Untuk atasan bisa memantau bawahannya secara langsung, Pak. Jadi kalau Bapak, umpamanya KPT harus memantau KPN Anda harus bikin tepat waktu, kasihan anak buah kamu gitu. Itu gimana itu? di aplikasi ini juga sudah bisa dilihat, Pak. Jadi bawahan-bawahan yang masih statusnya draft atau kita bisa cek masing-masing. Eh, Boleh di login kan gitu, Pak, akun Pak KPT gitu. Jadi kita coba lihat punya Bapak ya, Pak. Jadi di akun Bapak bisa terlihat bawahan-bawahan Bapak sudah membuat eh, SKP atau belum. Oke, ini jadi ini tampilan halaman awal Bapak untuk SKP 2022 dan 2023. Ini sudah diproses mungkin oleh Sigit, Pak. Kemudian dapat diklik SKP bawahan, Pak, untuk melihat bawahan-bawahan daftar SKP bawahan Bapak yang sudah membuat atau belum. Ini ada tampilan dari awal, ada Pak Panitra, ada dari Pengadilan Negeri. Gitu. Ini untuk Pengadilan Negeri ID masih berbentuk draft, Pak. Berarti dia belum mengajukan, Pak, mengajukan SKP ke Bapak.
Kemudian ada yang di Pengadilan Negeri Kutacani, dia mungkin ada perubahan, mungkin ada salah ketik atau ingin menambahkan RHK untuk turunan untuk sekretaris, Pak. Apakah dengan sistem itu bisa kita menegur? Dengan Untuk menegur tidak bisa, Pak. nggak bisa ya, Tidak bisa, Pak. harus langsung Harus di luar di luar sistem, Pak. sistem. Jadi sini ada tiga status, Pak. Ada draft, ada pengajuan, ada persetujuan. Jika statusnya draft berarti dia masih total dalam proses pembuatan. Itu ada wakil pengadilan negeri ID, Pak. Ya. Kemudian ada statusnya pengajuan, Pak. Pengajuan itu berarti dia baru mengajukan, Bapak bisa menolak, kembalikan ke draft atau melakukan persetujuan. Jadi dia langsung bisa mengisi realisasi dan bukti dukungnya, Pak. Jadi ada tiga pilihan ini, Pak. Karena jika KPN sudah mengajukan, Bapak belum menyetujui, jadi dia tetap tidak bisa melakukan pengisian realisasi, Pak. Ini untuk Pengadilan Negeri Kota Cani, Pak. Pak Fitriadi. Yang ada catatan cuma 2 atau 3 tadi. Yang lain sudah beres. Kalau untuk dia bisa menilai bawahannya, Pak. Cuman dia SKP dia belum dinilai saja, Pak. Untuk pembuatan SKP hanya perlu RHK-nya saja, rencana hasil kinerja dari atasannya. Walaupun atasannya belum selesai, bawahan tetap bisa membuat SKP sampai selesai. Yang penting sudah ada rencana hasil kinerja dari atasan. Itu, Pak, dari organisasi sampai ke bawahan. Itu bisa di XL kan Mas, dimasukkan grup WA. Nah, jadi perhatian mereka. Mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak-bapak, Ibu-ibu? Untuk tanggal penilaian oleh pejabat penilai waktu kita cetak form penilaian untuk triwulan dan tahunan, apa ada batas waktu tertentu gitu? Untuk penilaian, untuk pencetakan SKP ya, Kak. Oke. Jadi untuk kita seragamkan saja. Nah, untuk target SKP target di bagian SKP, di detail SKP ini untuk cetak yang target kita sesuaikan saja, kita seragamkan tanggal di awal Januari 2022 di tanggal 3. Jadi di tanggal 3 lokasinya kita pilih Banda Aceh. Untuk anchor pegawai yang dinilai dan pejabat penilai kinerja ini tidak usah diisi ya Bapak Ibu ya. Jika diisi nanti tidak muncul untuk yang penandatangannya. Jadi Itu apa? jadi ini mungkin untuk pengembangan selanjutnya Pak, untuk menggunakan tanda tangan elektronik Pak. Jadi jika kita isi anchor ini tidak muncul eh, pejabat penilai dan pegawai yang kosong Pak, untuk lembar tanda tangannya. Oke, jadi untuk yang realisasi Kak, kita seragamkan saja. Untuk realisasi triwulan 4 dan tahunan, seragam untuk pencetakannya di tanggal 2 Januari 2023, Kak. Dan beserta evaluasinya. Karena hari pertama masuk kerja di tahun 2023. Gimana, Kak? Oke. Mungkin ada pertanyaan lain? Ini prinsipnya diisi oleh yang bersangkutan
Jadi untuk pencetakan di sini bersangkutan, Pak. Jadi untuk yang tahunan, untuk batas pencetakan tidak ada batas ya. Untuk pencetakan tetap bisa di print kapanpun. Cuman untuk pengisian realisasi dan data dukung untuk triwulan 4 maksimal hari ini sampai jam 23.59. Untuk yang tahunan di 31 Januari 2023. Sepertinya belum, Pak. Ya. Jadi mungkin untuk Pak Sekretaris sudah semua, Pak. Untuk Pak Panitra saya kurang tahu. Mungkin bisa cek punya Pak Panitra dulu, Kit. Mungkin Pak bisa dibantu untuk NIP-nya, Pak. Yang sudah semua itu untuk bawahannya Pak Sekretaris sudah semua, Pak. Untuk dari bawahan Bu Risma juga sudah semua. Kepada Pak Panitera, para Panmut, dihimbau hari ini sampai jam 23 harus tuntas. Tidak ada alasan untuk tidak selesai. Ya, yang tidak ada di ruang ini untuk dihubungi, ya, dipastikan mereka bisa mengisi. Jadi harus tuntas. Panitra pengganti masuk di bawahnya Panitra. Nah, ini ada beberapa, Pak, yang belum. Ini Pak Tarmizi masih draft, Pak Abdul Jalil belum dinilai. Ini ada Bu Nur Afifah dan Bu Nurul Bariah juga belum. Masih persetujuan, Pak, belum dinilai. Iya, Pak. Ini yang belum dinilai eh, ini ada kalau dicek bisa dicek, Pak, belum mengisi realisasi dan bukti dukung juga. Jadi mungkin Pak Panitra belum menilai karena belum diisi realisasinya, Pak. Bisa jadi seperti itu. Cek Git yang berapa orang Git? Ada 4, Pak. Dan mungkin yang lain ini belum mengisi realisasi sama sekali, Pak. Eh, untuk contoh SKPPP sudah saya share di awal tahun, Pak. Jadi bisa diikuti saja panduan yang itu. Jadi tidak mungkin seharusnya tidak ada masalah, Pak. Tidak ada masalah pengisian. Untuk yang pensiun tetap harus membuat SKP, Bapak Ibu. Tetap harus membuat SKP. Tidak ada terkecuali. Iya, betul, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum mengisi ini belum tahu atau apa, nanti saya minta habis selesai ini harus
Pak Panitra bersama yang lain, para panmut untuk betul-betul mentuntaskan segala kekurangan. Dibimbing Mas Ginting ya, itu. Walaupun sampai malam harus tuntas. Ya, dua-duanya ya memang. Itu membawa nama organisasi masalahnya. Walaupun risikonya bersangkutan terutama. Mungkin ada yang mau ditanya lagi, Pak? Bapak Ibu? Dipersilakan. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Khusus hakim, ya khusus hakim. Ini pengisian SKP ini apakah mutlak secara mandiri harus dilakukan oleh yang bersangkutan? Satu, ya. Kalau memang mutlak harus, ini banyak hakim yang nggak hadir. Apakah sudah bisa atau belum? Nah, inilah persoalannya sekarang. Kalau memang harus kita, itu harus diajari. Ya, ya diajari. Jadi untuk SKP hakim, Pak, Ya, karena sebentar, jangan dijawab dulu. Ah, tadi saya mendengar kan sudah diisi. Itu artinya kan bukan yang bersangkutan ngisi. Ya. Nah, sekarang yang bersangkutan itu kan harus bisa. Nah, itu makanya harus dibimbing. Karena apa? Tugas kami ini banyak. Tidak hanya mengisi SKP ini, nanti suatu saat putusan itu masih banyak sampai sekarang yang belum kami pegang. Jadi sehingga ini perlu perlu ada suatu waktu khusus untuk para hakim dikasih tahu cara-cara buatnya. Kalaupun yang sekarang ini sudah dibuatkan ya alhamdulillah. Tapi jangan seperti itu terus. Harus bisa suatu saat kita harus bisa mandiri mengisinya. Ya. Udah itu yang kedua. Sebentar, belum habis pertanyaan saya. Satu saya jawab dulu. Satu aja. Karena pada Desember sudah diadakan, kemudian kemarin saya panggil bagian personelia untuk saya perintahkan Bu Kabak ya, untuk dilakukan bimbingan untuk pengisian SKP. Dan di undangan saya tekankan pada hakim. Ya, terus terang saya kecewa hakim tidak pada masuk. Ini. Padahal ini hari Jumat ya, mestinya kecuali yang cuti atau pulang. Ya maklum, tapi dengan tidak hadirnya ini terus terang, aduh, saya agak kecewa karena menyangkut tugas saya nanti itu. Ya Pak ya. Itu masalahnya. Jadi ini justru saya prihatin kita adakan hari ini, Pak. Bukan karena apa. Ya, terima kasih Pak Ketua. Itu mungkin ya kelalaian kami Pak. juga karena menyangkut tugas-tugas yang lain buat putusannya. Untuk itu saya akan mengundang Sigit khusus ke ruangan saya kapan ada waktu, nanti ajari saya. Ya, terima kasih Sigit. Mungkin saya tambahkan, Pak. Mungkin tuh untuk hakim, karena perintah dari Kasubag saya juga tolong di-handle dulu untuk yang punya hakim. Jadi sudah saya buatkan, Pak. Sudah saya sesuaikan dengan SKP tahun 2021, walaupun mungkin udah masih ada beberapa perubahan di sana sini, dan Ya, terus terang untuk nanti tenaga teknis dan Pak Hakim kepanitraan karena terus terang ini terlambat. Kita adakan lagi tapi hari ini harus tuntas. Jadi cuma saya minta yang tidak hadir ada risikonya itu. Jangan gampang nggak ada risiko.
Manajemen risiko dalam arti pimpinan harus memberi risiko. Itu. Terima kasih, Pak. Oke, untuk kalau saya pribadi Pak, tergantung request Pak, tergantung request. Jadi sedikit Bapak mengenai permintaan Pak Samsul Kamar tadi, saya setuju. Insya Allah akan kita laksanakan setelah hakim ada semua, dan nanti akan saya tugaskan satu orang, seperti mungkin Rashid atau Sigit, akan saya jadikan narasumber ulang. Ini kita kejar dulu untuk tahun ini yang sudah deadline. Jadi semua sudah kita bantu. Jadi untuk kedepannya, ini kan pengisian RHK belum mulai, yang untuk 2023. Jadi nanti 2023 ini kita akan bimbing bareng-bareng dari mulai awal sampai dengan cara pengisian target. Jadi hasilnya nanti sesuai dengan PKT serta target SKP tahun 2023. Outputnya hari itu. Mungkin nanti kita akan berembuk hari apa hakim yang memang punya luang waktu. Satu hari kita mintakan waktunya untuk kita khusus buatkan kinerja tahun 2023 plus sekalian belajar. Seperti itu Bapak. Oke, Pak, mungkin apa dampaknya kalau tidak mengisi? Naik pangkat tidak pernah. Ini hakim-hakim rata-rata tidak naik pangkat lagi nih. Nah, ini yang perlu misalnya enggak, kalau ini kan hakim nggak naik pangkat lagi nih rata-rata bisa. Hah? Oh Pak Masrul, nggak yang lain-lain ini. Apa nggak bisa pensiun misalnya kalau nggak ngisi? Nggak bisa pensiun. Ah itu. jadi jika tidak membuat SKP, kita tidak tahu kapan kita pensiun, Pak. Nah, jadi jika tidak membuat SKP 2 tahun terakhir sebelum pensiun, jadi tidak bisa diusulkan untuk pensiunnya. Nah, kalau pensiunnya pensiun biasa, Pak. Kalau pensiunnya dengan hal-hal lain kita tidak tahu. Mungkin menambahkan sedikit, yang Pak. lain samping itu apa? Dampaknya. Mungkin sementara ini baru dengan itu. Institusi? Dengan institusi ya dampaknya misalnya terlihat apa? Tidak ada kinerjanya, Pak. Hah? Tidak ada kinerjanya. Tidak terlihat hasil realisasi organisasinya, tidak ada nampak di walaupun SPK. Hanya satu yang tidak ngisi, yang tidak patuh. Yang penting untuk KPT-nya harus mengisi realisasi, Pak, untuk organisasi induknya. Kan lo misalnya satu yang bandel lah misalnya tidak mau ngisi, pengaruh ke pribadinya dia nggak bisa naik pangkat atau dia nggak bisa pensiun. Nah sekarang satu orang itu yang bandel itu apa punya dampak terhadap institusi? Nah gitu, Satker. Nah jawab. Sistemnya pengisian SKP top down, atas mengisi, bawah bisa. Untuk pengisian realisasi bottom up. Jadi kalau di bawah tidak mengisi, di atas otomatis nggak dapat hasil realisasi akhir. Karena kan dia indikator sasaran dari sasaran dari Pak KPT turunnya sekretaris panitra. Dari sasaran panitra turunnya ke Panmut dan PP. Nah, di situ kan ada masalah perkara, ada masalah administrasinya. Nah, kalau seandainya PP tidak mengisi jumlah perkaranya, nanti kan hasil akhirnya tidak tercover, Pak. Sama sepertinya dengan kesekretariatan. Nah, sekretaris tidak mengisi, berarti bawah tidak mengisi. Begitu realisasi kan dari bawah. Realisasi dari kinerjanya si Kasub, itu berdasarkan dari stafnya. Nah, realisasi staf-staf ini dikumpulkan baru direkap untuk si Kasub. Nah, Kasub direkap untuk si Kabak rekap untuk sekretaris. Sekretaris outputnya ke KPT. Jadi kalau kesimpulannya satu tidak mengisi
sampai ke atas nggak dapat. Betul sekali, Pak. Berarti memerlukan kesalehan sosial. Ya mungkin mau menambahkan untuk yang SKP Hakim tadi Pak. Untuk yang tahun 2022 sudah selesai. Cuman untuk yang 2023 secara overall selama saya membuat SKP 11 Hakim ini, kesulitan saya hanya satu Pak, di data dukung. Karena SKP dari SIPP kita kan menghitung jumlah perkara yang sudah ditangani oleh Bapak-Bapak Hakim, namun di SIPP monitoringnya masih jelek sekali Pak. Jadi tidak bisa melihat perkara yang sisa 2021, kita mau lihat yang hanya sisa 2021 tidak bisa Pak. Jadi harus hitung manual. Jadi cek perkara yang ditangani dari nomor bisa Pak. Betul Pak. Betul Pak. Itu untuk realisasinya Pak. Untuk data dukungnya nggak bisa kita screenshot itu Pak. Jadi karena ada yang perkara yang masih berjalan juga muncul di situ, perkara 2021-nya juga nyampur di situ Pak, yang sudah putus di 2002. Oh, kalau kuantitas tidak masalah Pak. Jadi bisa diakali Pak mencarinya. Cuman untuk data dukungnya memang di situ saya kesulitan Pak, terus terang. Apalagi untuk dihitung per triwulan Pak. Nah, untuk tahunan tidak ada masalah karena kita tinggal cari garis miring 2022 sesuaikan tahunnya, garis miring Pengadilan Tinggi PT BNA. Dia udah muncul perkaranya untuk tahun 2022 Pak. Udah semua di situ. Namun jika untuk triwulan tidak bisa Pak. Jadi harus dihitung memang. Kita buka perkara yang ditangani, kita cek triwulan 1 dari Januari sampai Maret, yang mana yang putus, yang mana masih berjalan. Jadi seperti itu Pak. Jadi harus satu-satu Pak. Itu kesulitan saya. Siapan nanti triwulan pertama, kapan terakhir hakim atau siapapun untuk membuat SKP ya tadi ya? Kalau SKP untuk tahun 2023 bisa kita mulai dari hari ini Pak sebenarnya. Lalu yang tadi yang penilaian. Oke, untuk penilaian untuk triwulan 1 paling terakhir pada akhir Maret Pak. Pada akhir Maret 2023. Yang model tadi yang model dari bottom up. Iya, ada 4 Pak. Di triwulan pertamanya kita isi dahulu Pak biasanya. Iya. Jadi 31 Maret bukan April tuh. Enggak Pak. Tapi nanti kemungkinan bisa diundur Pak sebenarnya beberapa kan minggu. Data dukungnya itu bisa diputus pamannya perkara untuk hakim pada tanggal 31 malam pamannya. Baru masuk, boleh masuk itu. Kalau saya konsultasikan Pak ke Biro Kepegawaian, banyak hakim-hakim yang mungkin masih sidang pada sore harinya, ya, belum sempat malam, membuat itu. Saran dari mereka buat yang pada hari itu saja. Diputus gitu. Misalnya terakhir tanggal 31. Yang sampai perkara tanggal 30 dipotong. Kemudian yang tanggal 31-nya diakumulasikan ke bulan depan. Oh gitu. Gitu. Jadi tetap tanggal per Maret ya? Per Maret ya Pak. Okay. Tapi kemungkinan ada perubahan, kemungkinan juga bisa enggak. Ada tambahan waktu Pak. Seperti triwulan 4 ini seharusnya sudah selesai di akhir Desember. Akhir Desember. Diperpanjang sampai karena mungkin masih masa transisi, diperpanjang sampai hari ini. Jadi dihimbau juga diinstruksikan nanti tanggal paling akhir 31 Maret 2023 harus sudah tuntas semua. Maka sebelumnya harus ada mampu untuk mengisi. Ada pelatihan, ya sebenarnya sudah 2 kali ini, sekali lagi diminta, ya. Paling tidak. Mungkin untuk hakim-hakim bisa secara pribadi juga boleh Pak. Mungkin kalau seperti ini mungkin butuh waktu dikosongkan waktunya, perlu persiapan ruangan. Kalau misalnya mau dipanggil secara pribadi juga tidak masalah. Ya, jadi mungkin secara personal lebih bisa menangkap Pak.
Mungkin kalau saya seperti ini mungkin ada beberapa yang ada yang paham, ada yang enggak gitu. Kalau secara pribadi kita bisa menjelaskan langsung. Ya mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan saja. Kurang dan lebih. Oh, gimana Pak? Sedikit Pak Rasid mengenai kita kembali ke feedback tadi ya. Dijelaskan aja nggak usah dibuka apanya. Di situ kan banyak nanti namanya di kita tombol feedback itu. Apakah semua nama itu atau harus kita feedback atau cukup satu aja? Soalnya pengalaman saya mengisi tadi itu hanya satu saja yang saya feedback. Tapi yang lain itu ketika saya feedback muncul di situ tulisan bahwa sudah dinilai oleh atasannya. Nah itu bagaimana Pak Rasid? Jadi misal Bapak mau merubah feedback Pak, tapi Bapak sudah mengubah tombol, mungkin saya contohkan saja Pak. Oh, mungkin satu lagi Pak, jika Bapak sudah klik pemantauan dan evaluasi, tapi tampilannya masih sama seperti ini Pak, Bapak klik lagi, klik bebas di menu apa aja, kemudian kembali lagi ke menu ini. Karena ini masih, mungkin masih cacat dari aplikasinya Pak. Atau gini aja Pak Rasid, secara pribadiannya nanti saya tanya sama Pak Rasid. Oke Pak, siap Pak. Ya mungkin sudah cukup Pak. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.